Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Quratul Aini dari Magister Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan mengenai materi genetik dan mekanisme dalam menghasilkan sifat atau ciri dan karakter dengan dosen pengampu Dr. Eko Budi Minarno MPD. Pada slide pertama ini, coba kita perhatikan. Kita sebagai manusia terlahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang terlahir dengan tubuh yang pendek, dan ada juga orang yang terlahir dengan tubuh yang tinggi. Ada juga orang yang terlahir dengan mata hitam, coklat, biru, bahkan hijau. Ada juga orang yang terlahir dengan kulit coklat rambut keriting. Ada juga orang yang terlahir dengan kulit putih, rambut lurus dan pirang. Ada orang yang terlahir dengan hidung mancung, dan ada juga orang yang terlahir dengan hidung yang pesek. Kenapa begitu banyak perbedaan? Mengapa kita bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa kita artikan sebagai kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang menentukan apakah rambut kita itu lurus atau keriting, ataukah mempunyai kulit hitam atau putih, dan lain-lain. Gen ini diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewariskan gennya kepada anaknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan gennya melalui sel telur. Kemudian, gen ini terdapat di dalam kromosom, lalu gen ini memiliki fungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap sel yang ada pada tubuh makhluk hidup itu, komponen utama penyusunnya adalah protein. Sehingga, ketika ada gen yang berbeda, maka akan ada perbedaan protein yang akan dihasilkan. Dan itu akan mengakibatkan perbedaan sifat. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kromosom. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan memadat menjadi kromosom ketika sel akan memelah. Kalau kromosom ini diperbesar, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang-benang yang sangat halus dan sangat panjang. Dan benang-benang ini yang kemudian kita sebut sebagai kromatin. Jika kromatin kita perbesar, maka kita akan melihat bahwa kromatin itu sendiri juga merupakan gulungan dari benang lain yang lebih halus. Dan benang yang halus ini, ketika kita perbesar, maka kita akan melihat strukturnya berbentuk untaian ganda yang berpilin atau disebut juga sebagai double helix. Nah, untaian ganda ini kita bisa menyebutnya sebagai DNA. DNA inilah yang nanti akan membawa gen. DNA ini melilit pada sebuah molekul. Molekul ini merupakan molekul protein yang kita sebut sebagai histon. Jadi, apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Kemudian, DNA itu sendiri merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Kode genetik itu yang kita sebut sebagai gen. Nah, manusia itu mempunyai 46 buah kromosom. Ini adalah gambar kromosom pada sel tubuh manusia ketika sel akan membelah. Kalau kromosom yang sangat banyak ini kita susun, maka kita akan memperoleh 23 pasang kromosom. Setiap pasangan kromosom itu identik sama kecuali kromosom nomor 23 pada laki-laki. Kromosom ini setengahnya kita peroleh dari ayah dan setengahnya lagi kita peroleh dari ibu. Nah, dari 23 pasang kromosom ini, dari nomor 1 sampai 22
kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Mengapa disebut kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh. Apakah hidung kita mancung ataukah pesek? Apakah rambut kita lurus ataukah keriting? Apakah kulit kita putih, coklat, ataukah hitam? Itu ditentukan oleh gen yang berada dalam kromosom tubuh ini. Dari kromosom nomor 1 sampai nomor 22. Sedangkan kromosom nomor 23 ini disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Karena pada pasangan kromosom nomor 23 inilah yang akan menentukan apakah kita terlahir dengan jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan. Lalu, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki kromosomnya terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XY. Sedangkan perempuan terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan kromosom kelamin berupa XX. Jadi, perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada kromosom kelaminnya. Pada laki-laki, kromosom kelamin berupa XY, sementara perempuan, kromosom kelaminnya berupa XX. Setiap individu, baik laki-laki atau perempuan, akan memiliki kromosom-kromosom yang berpasang-pasangan. Total ada 23 pasang dan kromosom yang berpasangan itu bersifat diploid. Diploid artinya berpasangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa laki-laki itu akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki itu kromosomnya terdiri atas 46 kromosom, yaitu 44 autosom dan 2 kromosom kelamin yang berupa XY. Maka, ketika sel sperma membawa setengahnya, maka akan ada 2 jenis sperma. Ada yang membawa 22 autosom plus X, dan ada yang membawa 22 autosom plus Y. Sedangkan sel telur yang dihasilkan oleh wanita juga akan membawa setengah dari kromosom wanita. Karena kromosom wanita itu ada 44 autosom plus XX, maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom plus X, satu jenis semuanya. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin wanita. Karena kromosom kelaminnya yang dihasilkan adalah XX. Sedangkan sel sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin laki-laki. Karena kromosom kelamin yang dihasilkan adalah XY. Dan karena setiap sel kelamin ini, baik sel telur maupun sel sperma itu hanya membawa setengah dari kromosom induknya dan tidak berpasangan, maka kromosom sel kelamin itu sering disebut sebagai kromosom yang bersifat haploid. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik itu sendiri merupakan materi yang membawa gen kode genetik. Itu terdiri dari 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Apa perbedaan dari DNA dan RNA tersebut? DNA atau deoksiribonukleik acid itu terdiri dari untaian ganda yang berpilin atau bisa juga disebut double helix, yang masing-masing saling terikat satu sama lain. Jika kita amati dengan detail, DNA tersebut terdiri dari nukleotida-nukleotida yang saling berikatan dan jumlahnya sangat banyak. Nukleotida itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada yang berbentuk bulat berupa gugus fosfat, yang berbentuk segi 5 merupakan gula pentosa. Karena bentuknya persegi 5, maka disebut pentose. Dan penta artinya 5. Jenis gula pentosanya kita sebut sebagai gula deoksiribosa.
Dan yang di tengah-tengah ini yang saling berikatan dengan untai-untai yang di sebelahnya kita sebut sebagai basa nitrogen yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada basa purin dan pirimidin. Pada basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Yang pada gambar ini kita lambangkan dengan huruf A yaitu adenin, G yaitu guanin, T yaitu timin, dan C yaitu sitosin. Dan mereka berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dan urutan basa nitrogen inilah yang nanti akan menjadi kode genetik yang mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup. Fungsi DNA sendiri yaitu membawa informasi genetik dan mengendalikan sintesis protein. Kemudian pada DNA ini terdapat 5 aksen dan 3 aksen. Apa sih maksud 5 aksen dan 3 aksen itu? Maksud 5 aksen itu karena salah satu ujungnya berupa gugus fosfat yang terletak di karbon nomor 5 dalam cincin gula, sehingga disebutlah ujung 5. Dan maksud 3 aksen disebut juga ujung 3 berupa gugus OH atau hidroksida yang terletak pada karbon nomor 3 dalam cincin gula. Selanjutnya yaitu RNA atau ribonucleic acid. RNA ini mirip seperti DNA, tetapi pada RNA tidak berbentuk untaian ganda atau double helix. RNA hanya berbentuk untaian tunggal, yang juga terdiri dari nukleotida. Dan nukleotidanya juga terdiri dari 3 komponen, yaitu gugus fosfat, ada gula pentose, dan gula pentosanya adalah gula ribosa. Inilah yang membuat berbeda dengan DNA. Kalau DNA, gula ribosanya adalah gula deoksiribosa. Kemudian, perbedaan berikutnya terdapat pada basa nitrogennya. Purinnya sama-sama adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosin. Jadi, jika pada DNA adalah timin, sedangkan pada RNA adalah urasil. Ini adalah struktur kimia dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Susunan ini akan mengakibatkan perbedaan struktur protein yang akan diproduksi. Dan fungsi RNA adalah mengendalikan sintesis protein. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang semula ada satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Ada 2 protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu enzim helikase dan single strand binding protein. Fungsi dari enzim helikase ini adalah membuka uliran dan memisahkan untai-untai DNA induk dan menjadikan keduanya menjadi cetakan atau template. Protein yang kedua adalah single strand binding protein. Protein ini berfungsi menstabilkan untai DNA induk hingga siap menjadi cetakan. Pembukaan uliran double helix ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replication fork. Enzim topoisomerase berperan mematahkan, memuntir, dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replication fork sehingga mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran tersebut. Kemudian, enzim primase berperan dalam menyintesis rantai RNA menggunakan untai induk DNA sebagai cetakannya. Primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dalam replikasi. Terdapat enzim DNA polimerase yang berperan dalam mengkatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida-nukleotida ke rantai yang telah ada sebelumnya. Terdapat 2 macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 3 dan DNA polimerase 1. Tahap pertama replikasi DNA adalah pemisahan 2 rantai ganda DNA yang dilakukan oleh sebuah enzim yang disebut enzim helikase, sehingga nanti akan membentuk suatu garpu replikasi dan akan memisahkan rantai menjadi 2 bentuk template untuk pembentukan rantai DNA baru. Enzim primase memulai proses.
Enzim ini akan membuat sebuah bagian kecil yang berupa bagian primer. Bagian ini memulai proses pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian, enzim DNA polimerase akan berikatan dengan DNA primer tadi dan mulai membentuk rantai DNA yang baru. DNA polimerase membentuk rantai yang baru pada satu arah, yaitu dari primer 5 ke arah primer 3. Bagian leading strand disintesis secara kontinu. DNA polimerase menambahkan satu demi satu dari ujung 5 ke ujung 3. Bagian rantai lainnya, yaitu lagging strand, tidak dapat disintesis secara kontinu. DNA polimerase akan membentuk suatu fragmen, yaitu berupa fragmen Okazaki. Setiap fragmen mulai dibentuk oleh RNA primer dibantu oleh enzim primase. Kemudian, DNA polimerase akan menambahkan basa DNA dari ujung primer 5 ke ujung primer 3 pada satu arah. Primer selanjutnya membentuk lagging strand yang lainnya dan fragmen Okazaki yang lainnya juga disintesis lagi secara konsisten. Salah satu deretan DNA yang baru dibuat akan dihilangkan RNA primernya oleh enzim eksonuklease, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen-fragmen terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Terdapat 3 model alternatif replikasi DNA, diantaranya yaitu model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersi. Pada model konservatif, double helix yang lama tidak memisah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Pada model semi-konservatif, kedua untai induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Sedangkan model dispersif adalah setiap untai pada molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Istilah induk DNA itu digunakan untuk DNA lama yang bereplikasi, dan anakan DNA digunakan untuk DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Dari ketiga model alternatif tersebut, yang diterima adalah model semi-konservatif, seperti yang diprediksi oleh penemu model double helix DNA, James Watson dan Francis Crick. Jadi, kesimpulannya adalah kenapa kita berbeda? Karena DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda. RNA yang berbeda akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Perbedaan pada protein akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis sel. Dan sel akan bergabung membentuk jaringan, sehingga jika selnya berbeda, maka jaringannya juga berbeda. Dan perbedaan sifat dan jenis jaringan akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis organ, karena jaringan-jaringan bergabung membentuk organ. Dan keseluruhan ini akan bergabung membentuk individu makhluk hidup, sehingga ketika terjadi perbedaan DNA akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis makhluk hidup. Oke, sekian video kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.